warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa qad ja'a rasulun bil haqq wa nuru amrikum amalun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di kelas 6C dalam rangka diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ini. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya sampai hari kiamat nanti dan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya atas undangan pada hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan kita terapkan di sekolah SDN Peninggalan 2. Baik, tujuan saya ini adalah untuk membuat tugas aksi nyata pada modul 1.4. Baik ibu-ibu, kita mulai saja acara kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai guru penggerak angkatan ke-11 Kota Tangerang dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Duru Septiani dan fasilitator saya adalah Pak Udin Rosidin. Untuk topik bahasan kali ini di sini ada 6 topik bahasan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Baik. Pada eksplorasi konsep kita membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk teori kontrol di sini kita sebagai guru ya ada 4 teori kontrol. 1, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk disiplin positif, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seolah-olah untuk berbuat disiplin itu kayak seolah-olah aduh paksa banget gitu ya. Paksa banget untuk melakukannya gitu kan. Kalau disiplin itu patuh terhadap aturan gitu kan ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Karena motivasi intrinsik itu sangat penting ya. Sangat penting yang mempunyai kekuatan karena motivasi intrinsik itu timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, untuk eksplorasi konsep, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini disebut motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi internal. Ya, inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi yang ada dalam diri siswa itu sendiri, motivasi internal. Menurut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kita lihat hukuman adalah yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang pada hukuman, paksaan. Sedangkan konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara atau in out. Jadi sebetulnya yang baik adalah hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi karena kalau hukuman itu akan sangat membekas pada diri siswa ya. Kalau kita menghukum anak, udah otomatis tuh sampai di memori dia itu sampai nanti dia dewasa sampai tua, bahkan dia akan selalu teringat, oh ya saya pernah dihukum sama bapak ibu saya, ibu saya. Karena kalau konsekuensi dia sadar, oh iya saya sedang berbuat salah, berarti saya sudah melanggar aturan yang ini gitu ya. Jadi dia sadar gitu bahwa dia telah melakukan atau dia telah berbuat kesalahan. Baik. Nah, untuk tindakan guru, coba kita lihat
apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, apabila guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, dulu zaman dulu kita suka begitu ya, suka dihukum tuh sama bapak ibu guru kita. Kalau kita terlambat, itu kita disuruh menuliskan kalimat ini sampai bolak-balik bahkan gitu ya, sampai 1 lembar gitu. Saya tidak akan terlambat lagi, terus gitu ya. Ini kan membosankan gitu kan ya. Jadi bukan memberi kesan yang atau efek jerah, tapi membuat anak jadi benci justru. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini hukuman secara fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Berarti ya kamu yang berbuat melakukan kesalahan mencoret-coret kertas temannya berarti harus digantikan ya dengan kertas yang baru. Ini adalah konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, ini adalah bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau ini konsekuensi. Karena biasanya setiap guru itu sebelumnya telah melakukan peraturan atau aturan kegiatan kelas gitu ya. Jadi kalau dia tidak tidak tepat waktu, maka dia akan mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini adalah konsekuensi. Baik. Selanjutnya adalah tindakan guru. Nah, mencatat 100 kali. Berarti tadi sudah ya. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa ya penghargaan menjadi sebuah hukuman? Nah, biasanya kalau kita memberikan penghargaan karena siswa itu berprestasi atau melakukan sesuatu yang membanggakan gitu ya. Nah, menurut Alfitor, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau dia sudah belajarnya ideal, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kalau misalnya sedikit-sedikit guru memberikan penghargaan kepada murid, nanti murid itu akan menjadi ketergantungan. Kalau nggak ada penghargaan, jadi dia kembali lagi ke semula gitu ya. Selanjutnya menurut Kohn, beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi memberikan penghargaan adalah hakikatnya menghukum anak. Ya. Jadi mulai dari sekarang ya untuk memberikan penghargaan ya boleh saja, tapi kita harus berpikir lagi apakah penghargaan kita ini adalah betul-betul akan memberikan motivasi prinsip atau sebagai hukuman dia. Selanjutnya adalah hasil pengamatan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orangnya, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Ini sering terjadi ya, jadi anak-anak akan merasa iri kalau misalnya gurunya hanya memberikan ke satu orang saja, ya kan? Pasti kok guru dia aja sih kan dikasih, ya kan? Jadi ada timbul rasa iri, akhirnya dia benci ke temennya ya.
jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, berarti nggak ikhlas. Ya, di sini ada faktor ketidakikhlasan. Saya mau berbuat seperti ini supaya dapat penghargaan dari guru atau pak guru supaya guru saya senang. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Makanya di dalam kurikulum mereka sudah tidak ada lagi prestasi peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Karena apa? Di sini menciptakan persaingan. Anak biasanya unggul ketika dia disaingi sama temannya, maka dia akan merasa mungkin suatu saat itu dia akan merasa down gitu ya. Ya, saya harus mempertahankan dari saya. Ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi biarlah mereka tumbuh berkembang gitu ya, seperti apa adanya, seperti yang mereka inginkan. Bahkan biasanya prestasi itu ada dorongan dari luar, misalnya ibunya pengen anaknya juara 1 aja ya, atau anak saya pengen 3 besar gitu. Lanjut, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi sudah kata semangat duluan sebelum melakukan sesuatu. Jadi ada baiknya ya, jadi sekarang tidak ada lagi ya untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang mungkin predikatnya predikat 1, predikat 2 dan seterusnya gitu ya. Lanjut. Nah, penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan sama dengan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling unggul. Jadi ini pasti ada perasaan tidak enak di dalam diri sendiri gitu ya. Dia melihat misalnya, saya kok gak ranking 1 ya gitu ya. Jadi dia tidak bisa bersaing dengan temannya. Dia merasa tidak enak, itu kan adalah suatu hukuman. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ini pelajaran buat kita juga sebagai guru maupun orang tua, jangan pernah menuntut anak untuk berprestasi misalnya ya. Kita boleh berharap anak kita berprestasi, tapi jangan terlalu menuntut. Biarlah mereka berkembang apa adanya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa gugup. Jadi kalau misalnya kita dapat penghargaan, biasanya akan timbul kekecewaan dalam diri seseorang. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini adalah ada syaratnya gitu ya. Jika saya menerapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya adalah orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menurunkan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Boleh dicoba, misalnya ada suaminya atau orang yang terdekat sudah kecanduan rokok. Kira-kira walaupun kita kasih penghargaan atau kalau bapak tidak merokok maka saya akan berikan hadiah, pasti itu tidak akan berhasil ya kan. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat
pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa tindakannya? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima adalah mengkritik dan membiarkan. Kira-kira apa ya pilihannya? Mari kita lanjutkan. Nah, ini analisis menjawabnya, analisis jawabannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan tersebut, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang bandel, karena merasa dipojokkan atau karena merasa disalahkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, sekarang kita belajar apa itu restitusi. Dari tadi permasalahan-permasalahan itu, misalkan kita melakukan tindakan dengan tindakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini menurut dosen. Nah, selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang satu, berbuat untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk restitusi itu ada 3 ya prosesnya ya. Jadi, oke. Jadi restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi menstabilkan, terus memvalidasi dan membuat keyakinan. Selanjutnya adalah kita belajar tentang eksplorasi konsep keyakinan kelas ya. Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan membuat keyakinan kelas ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran di awal atau pembelajaran baru. Biasanya kita membuat keyakinan kelas bersama. Nah, untuk apakah peraturan itu sama dengan keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga 1,5 meter? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan
mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan itu sudah masuk kepada peraturan. Nah, peraturan itu belum tentu adalah keyakinan, tidak masuk kepada keyakinan. Jadi antara peraturan dan keyakinan itu berbeda. Selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba kita lihat. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, biasanya setiap kelas akan berbeda sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid di awal pembelajaran. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nggak usah banyak-banyak tuh, sampai 10 misalnya. Nggak usah, cukup 3 atau 2 pun boleh, tapi yang penting anak-anak belajar mematuhi, belajar mengerti bahwa oh ini adalah keyakinan kelas. Oh ini adalah kesepakatan kelas. Jadi contohnya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti di sini saling menyayangi itu udah otomatis ya, saling menghormati, rukun itu udah saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, berarti di sini tidak kelas-kelasan. Semangat belajarnya. Kami murid yang peduli dengan teman, berarti sudah saling menyayangi, saling menghargai dan sebagainya. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu, jadi tidak boleh memakai kalimat negatif ya, kalimat misalnya jangan membuang sampah misalnya, tapi buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghormati atau saling menyayangi. Jadi sama, dilarang melakukan kekerasan kan aturan-aturannya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dilarang melakukan kekerasan. Maksudnya ada saling menghargai atau saling menyayangi. Jadi itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini ada peraturan kelas, contohnya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Tadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan komitmen. Berarti dia komitmen, oh saya harus datang tepat waktu ya, sebelum guru datang saya harus datang. Dilarang melakukan kekerasan, berarti di sini keyakinan kelas adalah diselamatkan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti adalah kesehatan. Ini prosedur pembentukan kelas. Untuk prosedur pembentukan kelas ini ada tujuannya ya. Nanti kita bisa kita bisa singkat. Yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk berturut pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah ini tadi udah saya singgung sedikit. Jadi untuk membuat keyakinan kelas atau membuat keyakinan sekolah itu, kita menggunakan kalau keyakinan sekolah otomatis kita harus melibatkan ya itu di pusat pendidikan itu, jadi harus menggunakan masyarakat atau orang murid gitu ya, untuk komite untuk membahas masalah keyakinan sekolah. Ini contoh keyakinan kelas antara kelas 1 dan kelas 5, kelas rendah dan kelas tinggi tentunya akan berbeda. Sekarang kita lanjut ke eksplorasi konsep. Pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Ada 5 dasar kebutuhan manusia.
manusia, yaitu bertahan hidup atau survival. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa terima. Setiap orang pasti ingin disayang, ingin menyayangi. Selanjutnya adalah penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang efektif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka tujuannya apa? Ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kayak pencuri atau orang-orang yang koruptor atau apa, itu mereka juga punya dasar, punya tujuan. Untuk apa? Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini ya kita sebagai orang yang beragama harus berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita dengan cara yang positif, dengan cara-cara yang baik, dan tidak merugikan orang lain. Oke. Di sini ada pembelajaran yang kelima tentang 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru apa aja sih diantaranya? Kita ini sebagai guru itu ada di mana nih posisi kita? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pengukur. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman besi maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini sepertinya percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, ya. Karena sadar mungkin kita sebagai guru pernah ada di posisi ini ya Bapak Ibu, sebagai penghukum. Pasti gini, kamu lagi yang melakukan kesalahan, gitu kan? Patuhi aturan saya, gitu ya. Atau awas kamu. Nah, ini sebetulnya ini paling tidak baik. Tapi kadang-kadang ini menjadi senjata pamungkas bagi guru untuk supaya gimana nih anak supaya tertib, gitu ya. Akhirnya apa? Dengan cara apa menghukum, gitu. Ya udah, kalau kamu nggak mau belajar, gitu ya misalnya. Nah ini sebetulnya ini juga adalah hukuman tanpa terasa. Mengancam ya sama, mengancam juga sama dengan menghukum. Nah ya, itu juga sama. Nanti, ayo pindah lagi ke kelas bawahnya. Ya. Membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan kemudian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu itu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Jadi dia merasa dia sayang anak gurunya. Otomatis, oh iya ya, kok saya berbuat begini ya, berarti saya udah mengecewakan guru saya. Walaupun mungkin guru itu ngomongnya ya ampun, tapi dia merasa kenapa sih saya berbuat seperti ini? Nah ini berarti sebagai guru kita membuat merasa bersalah. Tapi masih agak lebih baik sih daripada pemerintahan gitu. Paling tidak dia menyadari kesalahannya. Selanjutnya adalah sebagai guru. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah guru bapak ya. Ayo gitu ya. Nah ini kan mengajak jadi kayak teman gitu.
Ayo ingat, ayo ingat, tidak akan pulang bawa masalah. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti juga bereskan ya. Jadi hal negatif dari posisi umat adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak kalau itu teman saya gitu. Jadi nanti ketika anak itu murid itu melakukan kesalahan lagi dan kita membiarkannya atau kita cuekin gitu ya, nanti ya murid akan merasa ya kira itu teman saya gitu. Jadi teman saya ternyata ini jadi ada segi negatifnya juga. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya ngomongnya gini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang membuka tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Silakan Bapak Ibu diminum. Minum dulu. Ya, Oke, silakan. Lupa. Silakan. Bukan kita. Ya, bagaimana dulu? Ya, sip. Silakan ini jam-jam lawanan, silakan Bapak ini. Selanjutnya ya sambil santai aja ya. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer biasanya guru ya, seorang manajer untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Geser ya. Kalau ini bentuknya masih belum gimana? Tapi di sini ada berarti bukan poinnya. Tapi itu tidak bisa. Tadi ini kan wujudnya gini. Nggak sesuai ya. Ini yang ini nggak connect aja. Bisa lagi. Oh, udah. Saya tahu ya. Ini
mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi dua kembali pada kedua posisi tersebut bila dilakukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kamu? Jadi posisi ini adalah posisi yang terbaik. Posisi ideal seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Ini penting. Jadi ini membutuhkan tentunya pengetahuan, kesabaran, dan intuisi yang sangat tinggi untuk tingkat manajer ini. Coba kita lihat dari contoh kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ini untuk membuktikan dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk sambil pasti gitu kan, terlambat lagi gitu ya, sambil menunjuk. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, ini biasanya kita menghukum. Jadi bikin anak merasa, oh ya Allah, dia merasa dia udah begitu aja, dia udah merasa dihukum sama gurunya. Satu, dia dipermalukan di depan teman-temannya kan, gitu kan. Terus tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi yang ada anak bukannya diam, tapi di sini ada dendam dalam dirinya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret gurunya dan meja tulisnya. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan digores di dalam gambar monster. Nah, ibu gurunya digambarin monster gitu ya. Jadi kalau misalnya motor kita pada baret, mobilnya pada baret, nah itu hati-hati. Jadi seperti itu. Jadi ini sifat hukum itu sudah tidak sesuai gitu. Ya memang tidak sesuai dengan zamannya gitu. Karena anak itu punya kebebasan untuk melakukan. Sekarang kita lihat contoh pembuat merasa bersalah. Dengan nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak dengan lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Ini sebetulnya sudah malu tentunya, maka di sini bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid dengan perasaan tidak seperti murid dalam mengambil menghukum, di mana murid bisa menyebabkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ini menimbulkan perasaan akan dendam. Jadi merasa, saya gak berharga gitu ya. Kok saya udah ngecewain diri saya ya. Kalau misalnya dia di rumah, kok saya gak jadi anak baik ya. Kok saya mengecewakan ibu saya ya. Nah, jadi anak merasa tidak berharga gitu ya. Tidak berharga. Nah ini bagaimana
mencontoh soal kasusnya yang sama ya tadi aku katakan. Dengan ada suara lama, akrab, dan tidak setuju mendapatkan murid dengan menatap mata yang dari sendiri dengan kita. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa kamu lagi? Ya sudah tidak apa-apa. Duduk sama bantu. Biasanya tapi sambil tersenyum, dia marah, Bapak itu marah. Bagaimana perasaan murid dengan sikap tersebut? Murid dapat merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, ya, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menurut adalah guru tersebut dan guru itu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi lebih sama, bahaya juga. Jadi dia nggak pelatihnya itu tidak dari dalam diri. Contohnya sama guru kelasnya aja gitu kan ya. Aku mau guru itu aja, aku mau ke anak saya gini, kalau sama yang lain aku nggak mau. Karena dia merasa teman saya adalah panas, kalau yang lain teman saya. Nah, bagaimana dengan sikap mental? Dengan ada suara datar, bahasa tubuh formal, katakan dulu apa? Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat? Tak ada apa-apa. Saya harus tinggal kelas pada jam 3 dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi yang baik istirahat, dia nggak boleh istirahat ya, tinggal di dalam kelas. Dan dulunya dia bilang nanti pada saat istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid dengan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjaga jarak atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu yang istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus menolong murid pada saat mengerjakan tugas tidak istirahat, karena murid tidak bisa menghindar selain murid. Maka ini sebetulnya tidak lebih baik ya, daripada tadi, karena di sini murid sudah ada rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah murid. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tadi tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, tadi saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas antar tadi. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah ini? Nah, tadi tidak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai bisa kamu untuk memperbaiki ini. Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti itu? Jadi kalau di kita berdiskusi dengan kita, apa sih solusinya? Oh, supaya terlambat lagi berarti saya nggak boleh malah, saya harus mempersiapkan diri di awal. Jadi ada di sini ada fasilitas itu. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi kita sudah tahu apa restitusi itu. Kita lihat sekarang segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan,
dan menanyakan keyakinan. Ini adalah stabilitas. Oke. Tadi sudah kita contohkan ya, yang mana yang menanyakan mana yang menstabilkan identitas. Biasanya kita di awal itu adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kalau misalnya rasa masalah, kita stabilkan dulu emosinya ya. Kita stabilkan dulu emosinya, lanjut dengan memvalidasi kebutuhannya. Tadi dengan menanyakan ke si murid, gitu ya. Lanjut dengan menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu melakukan itu berarti kamu menganggap keyakinan itu harus keyakinan keras mana yang kamu lakukan. Berarti ini menanyakan keyakinan. Jadi anak itu merasa setelah dia berbuat salah itu tidak merasa menyalahkan dirinya sendiri, ya, tapi dia mulai berpikir gitu, menstabilkan emosinya, tidak marah, tidak menggebu-gebu lagi, ya, seperti di awal. Gitu. Untuk membuat anak yang merasa bangga karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu ya biasanya yang kita lakukan kalau kita bertindak sebagai manajer. Bapak atau ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang bersalah, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri tersebut, apakah kamu bersikap baik pada dirimu, pada diri sendiri? Itu tadi menstabilkan identitas, menstabilkan emosi sesuai. Jadi jangan sampai anak itu menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya adalah validasi. Bagaimana membantu murid mengenali disiplin atau kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Biasanya untuk memvalidasi kebutuhan, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus mengukur? Jadi karena diberikan alternatif yang lain supaya dia tidak berbuat yang lebih buruk. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Lebih baik sekali. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Dan dalam menanyakan keyakinan, guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Disinilah anak berproses, berpikir, iya, saya akan menjadi seperti apa ya? Oke, lanjut. Ini contoh-contoh restitusi. Mungkin dilihatnya di aja ya Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tapi mungkin terlalu cepat, mungkin bingung apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tanyakan dikit. Kayaknya kita apa ya?
kesabaran yang tidak seluas samudra. Kesabarannya mungkin kadang kita juga di mana posisi kita juga mungkin saat itu gitu ya, saat itu lagi tidak baik-baik saja, dan itu akan berpengaruh pada kondisi saat itu kan gitu ya. Ketika kondisi kita dengan yang tidak baik-baik saja, mungkin juga kita sedang menemui masalah di luar kelas gitu ya, tiba-tiba di dalam kelas ada anak yang berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, otomatis akan memicu emosi dari guru juga yang itu sebetulnya ya hal yang wajar gitu, selama itu tidak merugikan si anak tersebut dan kemudian guru yang lain. bukan berarti guru yang pendiam gitu ya, yang sedikit bicara diam saja, itu kelasnya aman, nyaman, adem, tenang, tidak bisa seperti itu gitu ya. Kelas 1, apalagi kelas 1 kita kayaknya tidak bisa yang guru yang lembut, yang jadi mungkin kita sebagai guru juga harus bisa atur gitu ya, dimana kita posisi kita juga sebagai manajer, dimana kita harus juga sebagai penghukum juga mungkin boleh, tapi jangan sampai penghukum yang istilahnya yang sampai menyakiti atau sampai mendorkan anak, tapi bukan penghukum yang bagaimana, tapi supaya dia itu ada efek jerah di situ. Kalau saya berbuat salah, gitu nanti ada konsekuensi seperti ini. Jadi guru itu bukan hukum, tapi posisinya adalah mengingatkan gitu. Jadi sebetulnya guru itu tak boleh pokok gitu ya. Kita juga boleh juga sebagai teman memantau, membuat masa pesawat itu sekali-kali bisa. Karena anak itu, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat salah. Nah, guru lah yang mengingatkan bahwa kamu seperti ini salah. Misalnya boleh saja. Lanjut yang mau bertanya, sepertinya sudah jelas ya. Jelas, oke, jelas, jelas, karena video ini. Oke, jadi budaya-budaya positif ini adalah budaya yang harus kita terapkan di sekolah kita ya, terutama di kelas kita, karena di dalam budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan, nilai keadilan, nilai ada tanggung jawab di sini. Jadi ada nilai kemandirian, anak juga bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, bagaimana dia saling menghormati, saling menghargai apabila temannya yang berbuat salah. Jadi budaya positif ini yang harus kita terapkan dan harus kita kembangkan di dalam sekolah dan kelas kita. Jadi tidak semua masalah kita menggunakan untuk solusinya, tidak semua masalah itu menggunakan sedikit restitusi ya Bu. Jadi sesuai ini nyatanya ada kriteria. Jadi harus ada yang jelas, tidak semua masalah kita pecahkan dengan sedikit restitusi. Oke, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif saya kali ini dalam rangka pembuatan tugas pastinya saya di dalam guru saya ini. Tapi saya berharap tidak hanya sekedar
pembebasan tidak hanya secara diskriminasi, tapi kita bisa mempraktekkan dalam keseharian kita di sekolah. Terutama di kelas ya, berkelanjutan ya Bapak Ibu. Ini berkelanjutan ini semua guru memang harus bisa dan harus paham posisi kontrol kita itu ada di mana, gitu ya. Jadi harus memahami budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak.